Halo warga intelektual sekalian. Seorang artis yang pernah main film di Dilan 1990, yaitu Ratih Suratman, tidak dapat warisan dari keluarganya hanya karena murtad. Wow, luar biasa. Kok bisa? Apakah ada hukumnya dalam Islam kalau murtad itu nggak dapat warisan gitu? Apakah ada di Quran gitu? Apakah ada dalilnya? Apakah ada ayatnya? Apakah ada di hadis dan, di mana gitu? Menurut kalian gimana? Apakah ini sahih atau tidak gitu ya? Kemudian kalau saya perhatikan ya, di Konoha itu ada istilah atau prinsip yang mengatakan kalau murtad itu dihukum mati. Bayangkan guys, di Konoha ada banyak warga Konoha yang percaya bahwa kalau murtad itu akan dihukum mati gitu, akan dibunuh ya. Banyak warga Konoha yang berpikiran seperti itu guys ya. Cuman mereka jarang ya mengungkapkan ke ruang publik ya, jarang bertanya bagaimana konteksnya. Apakah murtad yang dimaksud itu murtad biasa atau dalam kondisi politik gitu ya, politik yang panas atau dalam kondisi tertentu gitu ya. Ini yang perlu kita pelajari ya. Ini yang perlu kita pahami. Kemudian bagaimana cara menafsirkan kitab suci itu sendiri? Apakah kita bisa menafsirkan kitab suci itu berdasarkan pemikiran rasional gitu? Apakah kita bisa menafsirkan dengan pemikiran-pemikiran yang waras gitu ya? Apakah kita bisa menafsirkan dengan pemikiran-pemikiran yang kritis? Benarkah dalam Islam yang ada di Konoha itu, kalau dia murtad tidak dapat warisan atau kalau murtad dihukum mati? Menurut data, seorang artis bernama Yati Suratman yang, sangat terkenal di Indonesia. Jadi awal mulanya Yati ini pindah ke agama Kristen itu dimulai pada saat dia kecil guys ya, umur belasan tahun lah ya. Dia murtad diam-diam. Awalnya dari mana? Awalnya ketika dia punya tetangga beragama Kristen. Nah, ketika tetangganya ini punya pohon Natal ya, dia punya temannya anak kecil ya, tetangganya. Lalu dia main ke rumah tetangganya yang Kristen ini. Dia nanya, "Ini apa namanya?" "Oh, ini pohon Natal." "Wow, kok bagus banget ya bentuknya." Lalu temannya ini ngajakin si Yati ini ya untuk dekor gitu ya, pada saat Natal didekor tuh ya, terus dikasih lampu-lampu ya, dikasih, ornamen-ornamen yang sangat luar biasa sehingga si Yati ini terkejut tak ayang kepalang. Wow, bagus banget ya. Lalu karena dia penasaran dengan pohon Natal ini, lalu dia minta ke temannya ini dibawakan ke gereja gitu. Lalu temannya ini bilang, "Nggak bisa, lu kan muslim, nggak bisa, nanti gue dimarahin sama emak lu. Nggak boleh lu masuk Kristen, nggak boleh," katanya gitu. Lalu si Yati ini kan orangnya keras kepala ya, lalu dia, berkeras gitu ya, "Nggak apa-apa, gue nggak masalah ya, nggak masalah kalau misalnya pergi ke gereja, gue nggak diketahui oleh mama saya," gitu ya. Lalu si temannya ini ya akhirnya iba lalu membawa si Yati ini ke gereja. Dan ketika dia dibawa ke gereja, dia seperti diurapi gitu ya, dalam istilah Kristen itu ada istilah diurapi gitu ya, diberkati. Dan pada saat itu dia diam-diam mengikut yang namanya Yesus Kristus. Wow, luar biasa, sebuah pemurtatan yang sangat-sangat mulus ya kan. Bukan mulus guys, banyak tantangan ya sebenarnya. Maksudnya sebuah pemurtatan yang natural gitu ya, nggak dibuat-buat gitu ya, nggak disuruh masuk ke Kristen gitu. Bahkan temannya ini ngomong, "Enggak, jangan masuk ke Kristen ya." Tapi disclaimer oleh saya tidak, oten ya, saya bukan Kristen ya, oten, orang Kristen. Saya bukan oten ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya di sini promosi agama Kristen, enggak ya. Jadi saya itu netral guys ya. Saya itu jujur ya, kalau benar benar, kalau salah salah gitu ya. Saya juga sering mengkritik agama Kristen kok. Cuman nggak pernah tuh ya umat Kristen ya ketika saya kritik agama Kristen nggak pernah mengatakan, "Kamu halal darahnya, ya, gua akan datangin lu ya, Sherlock, tak parani," gitu, nggak pernah seperti itu ya. Itu yang saya suka dengan teman-teman Kristen ya. Ya beda dengan ya agama sebelah ya, agama sebelah dikit-dikit marah gitu, dikit-dikit murka gitu, jangan seperti itu guys ya, mohon maaf ya bagi teman-teman muslim ya.
Ini apa adanya guys ya. Saya tidak ngarang-ngarang gitu. Saya itu sering diteror guys. Yang neror itu ya agama sebelah bukan agama Kristen ya. Jadi kalau misalnya nih ada yang neror saya itu agama Kristen, ketika saya bahas agama Kristen, saya kritik gitu, maka saya akan ngomong apa adanya gitu. Ngomong jujur gitu. Saya nggak nutup-nutupi gitu. Oke, kembali ke cerita daripada Teh Yati ini, seorang artis yang sangat luar biasa gitu. Nah, ketika dia murtad diam-diam, umur belasan tuh ya, kalau nggak salah umurnya 12 tahun. Dan keluarganya itu belum tahu bahwa si Yati ini sudah murtad gitu. Nah, setelah dia sudah sekolah ya, sekolah tuh ya SMA, kemudian, setelah tamat SMA lalu dia bekerja tuh ya jadi, eee, artis gitu ya, main film gitu. Nah, saat itulah dia mengatakan ke keluarganya bahwa dia sudah murtad. Dan ketika dia mengutarakan bahwa dia sudah masuk Kristen, ya tahu sendirilah ya, ya pasti dimarahin dong ya kan, pasti banyak tekanan dong ya. Bahkan yang lebih anehnya lagi ya, ketika dia menikah diam-diam dengan seorang pria beragama Kristen, suaminya ini sampai minta cerai guys. Kenapa? Karena tekanan tekanan demi tekanan daripada keluarga si Yati ini. Ya ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya, nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu anti kritik ya, sedikit saja dikritik maka akan kelanjutan, ya, kejang-kejang berjamaah. Jadi mantan suami daripada Yati ini nggak tahan gitu dengan tekanan-tekanan daripada keluarga si Yati ini, karena dicurigai suami ini adalah, eee, pemicu kenapa si Yati ini masuk Kristen gitu. Padahal kan bisa aja kalau mau masuk Kristen kayak masuk Buddha, kayak Hindu, kayak apa apa masalahnya gitu ya. Itu kan hak pribadi masing-masing ya. Ya nggak sih? Jadi saya melihat ya, mohon maaf ya bagi teman-teman muslim ya, saya melihat agama itu jadi semakin toksik gitu ya, orang yang beragama itu semakin toksik. Toksik nggak sih seperti seperti ini ya kan? Orang pindah agama ya sah-sah aja, apa masalahnya ya kan? Nah, jadi ada pertanyaan, dari mana sih dalilnya gitu? Dari mana datanya? Kenapa kaum muslimin yang ada di Konoha itu kalau misalnya ada orang murtad itu nggak ngasih warisan gitu? Nah, saya akan nampilkan dalilnya di sini ya. Saya tidak asal mangap ya. Jadi ada dalilnya, ada datanya gitu ya. Berdasarkan hadis ya, hadis riwayat Bukhari kalau nggak salah ya. Nah, saya akan tampilkan di sini ya. Itu datanya guys. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah hadis ini sahih atau tidak? Apakah ini ada di Quran atau tidak? Kalau saya perhatikan nggak ada tuh di Quran. Jadi kita harus berpikir rasional ya. Saya tidak nyuruh yang Taufik untuk murtad ya, tapi nggak ada tuh di Quran yang mengatakan bahwa kalau misalnya nih murtad, lalu nggak dikasih warisan gitu, nggak ada di Quran. Adanya di hadis gitu. Saya juga bingung ya, mohon maaf bagi teman-teman muslim ya, saya juga bingung ya, kenapa dalam agama muslim itu kitab sucinya itu ada yang namanya Quran, hadis, ya, kemudian sunnah dan lain sebagainya. Kenapa ada kitab lain gitu? Kenapa nggak satu aja misalnya nih, ya, misalnya nih contoh ya, Tripitaka misalnya, Weda misalnya, kemudian Bible misalnya, kan satu tuh ya, nggak ada tuh misalnya kitab yang lain misalnya nih ya. Tapi kan kalau di Muslim itu kan ada Quran, ya, ada kitab kuning ya, dan lain sebagainya, ada banyak kitab ya, kalau saya perhatikan ya. Kenapa bisa seperti itu? Saya cuma nanya ya, saya tidak men-judge ya. Mohon maaf ya, teman-teman saya juga banyak kok yang baik ya, teman-teman saya yang beragama muslim, bahkan ART di rumah saya itu beragama muslim, guys. Bagus banget kerjanya, ya. Kalau dia nggak bagus kerjanya, nggak mungkin saya gaji ya kan. Bagus banget kerjanya. Saya juga banyak menemukan teman-teman, muslim yang bagus ya. Cuman permasalahannya ya, walaupun ada yang baik, tapi kan kalau saya perhatikan itu kalau kita dirata-ratakan ya, di Konoha ya, bukan Indonesia ya, lebih baik yang nggak baik ya kalau menurut saya pribadi. Saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Ada juga yang baik ya, tapi yang baik ini minoritas gitu, bukan mayoritas ya. Mohon maaf ya buat teman-teman muslim. Saya juga nggak tahu kenapa bisa seperti itu, apa alasannya gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita bertanya tentang masalah murtad gitu ya. Jadi ini kan semacam momok atau seperti gajah dalam ruangan ya. Apa sih gajah dalam ruangan? Jadi gajah dalam ruangan itu kita tahu ini masalah besar tapi kita nggak mau ngomongin gitu. Karena apa? Karena dia nggak sensitif. Jadi saya di video ini ya semacam ya penyambung lidah rakyat gitu.
ya penyambung lidah kaum intelektual gitu. Kita sebagai kaum intelektual harus ini dong ya, harus observasi gitu ya. Bukan saya, menyudutkan agama tertentu di sini ya, saya tidak menyudutkan. Tapi kalau saya perhatikan itu ya, di Konoha itu ada istilah yang mengatakan murtad itu dibunuh gitu ya. Ada dalilnya tuh ya. Ya, saya akan menampilkan dalilnya di sini ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya ya. Ada dalilnya kok, saya nggak ngarang-ngarang ya kalau misalnya murtad itu ya dibunuh gitu. Nah yang jadi pertanyaan, konteksnya seperti apa? Apakah konteks damai atau tidak? Yang saya tahu itu ya, koreksi saya kalau salah ya, ini konteksnya pas keadaan politik lagi panas-panasnya gitu ya. Misalnya nih ya, antara kafir dengan kaum muslimin perang gitu ya, atau dengan kaum apa gitu perang. Nah, ketika dia pindah agama ke agama musuh, nah itu yang maksudnya yang dibunuh gitu. Bukan pada saat normal ya. Koreksi saya kalau salah ya, bagi teman-teman muslim yang ada di Konoha ya, ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia, karena orang Indonesia itu hati kritik guys. Ya dikit-dikit marah gitu ya. Koreksi saya kalau salah ya guys ya. Ya, kalau saya perhatikan seperti itu guys ya. Penafsirannya seperti itu ya. Tapi gini guys ya, warga Konoha itu kan nggak ngerti yang namanya penafsiran. Karena apa? Karena warga Konoha itu kan berpikirnya itu kontekstual. Sorry, bukan kontekstual, tekstual maksudnya. Itu dua hal yang berbeda, kontekstual dengan tekstual. Kalau tekstual itu, apa yang ada dituliskan di kitab suci itu, dia harus menelan bulat-bulat gitu ya, plak ketiplak. Nggak bisa dikompromi gitu ya, nggak melihat apakah kondisi seperti itu berlangsung zaman dulu atau zaman sekarang masih bisa diterapkan gitu ya. Jadi nggak melihat kondisi gitu, nggak melihat sikon gitu. Jadi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang, menerapkan ayat-ayat itu ya, plek ketiplek gitu, tanpa disaring gitu, dan jumlahnya banyak gitu. Ya mohon maaf ya bagi teman-teman muslim ya, orang-orang seperti ini di Konoha jumlahnya banyak, banyak banget, ya kalau saya perhatikan. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa banyak banget gitu? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena kurangnya literasi ya. Jadi literasi baca kita itu sangat kecil sekali gitu. Mohon maaf ya guys ya, saya tuh bukan orang yang terlalu pintar, cerdas gitu ya, tapi saya tuh jurusan sastra ya, background saya itu sastra. Jadi saya mengerti betul gitu ya, kemampuan daripada atau kognitif daripada warga Konoha itu ya. Bahkan ya, kalau saya perhatikan tuh ya, di kampus-kampus sekalipun, masih banyak orang yang malas baca buku gitu. Saya tidak menyalahkan negara kita kenapa malas baca buku ya. Jadi kognitif kita itu kan dipengaruhi karena kita malas baca buku, itu berpengaruh guys ya. Kalau melatih kognitif itu ya harus rajin baca buku. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa negara kita itu ya secara antropologi ya, kenapa masyarakat kita itu sangat malas membaca? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena budaya kita itu bukan budaya pembaca guys, tapi budaya penonton. Artinya gini, waktu Eropa belum, eee, terbentuk budaya menonton mereka, mereka dijajali dulu dengan budaya apa, budaya membaca gitu, media cetak. Artinya gini, di Eropa itu ya, mereka fokus dulu media cetak, baru media televisi. Sementara di Nusantara ya, kalau di Konoha itu kalau saya perhatikan itu terbalik ya. Kita itu langsung dikasih tontonan gitu ya, media televisi dikasih, baru dikasih media cetak gitu, kan malas jadinya. Jadi ini culture guys ya, saya tidak menyalahkan orang Indonesia kenapa malas baca ya, culture. Ya, justru saya senang ya kalau warga Konoha itu suka nontonnya. Kenapa saya bikin channel ini? Karena saya berpikir bahwa warga Konoha itu sangat suka menonton gitu, daripada membaca. Ya, apa yang saya baca, ya saya ngomong di depan seperti ini ya, ini sebagai keuntungan ya buat kita gitu ya. Halal nggak sih? Ya halal dong ya kan. Saya tidak, asal manga gitu ya, riset dulu gitu ya, riset berjam-jam lalu ngomong di depan kamera seperti ini. Jadi kalau saya nggak riset nggak mungkin saya berani ngomong gitu, ya kan. Jadi butuh yang namanya riset. Riset itu ya harus membaca. Nggak ada orang yang suka riset tapi malas membaca, nggak ada tuh. Nggak ada tuh. Kemudian ya, apalagi yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi itu karena culture kita itu, culture tidak membaca itu karena kondisi geografis guys ya.
kondisi geografis juga mempengaruhi. Jadi di Eropa itu kalau kita perhatikan itu kan ada berbagai musim di sana ya, musim salju, musim semi dan sebagainya. Nah, kalau mereka musim salju, mereka tuh banyak istirahat di dalam ruangannya, sehingga mereka mencari kesibukan. Apa yang mereka sibukkan biasanya? Membaca. Ya, membaca, guys. Warga Konoha kan nggak terlalu banyak ya, menghabiskan waktu di satu tempat gitu, suatu ruangan gitu, nggak terlalu banyak ya. Karena apa? Karena warga Indonesia itu kan daerahnya kan tropis ya, bukan seperti di Eropa gitu, ada salju dan sebagainya. Jadi nggak ada waktu untuk merenung di rumah gitu ya, seperti orang-orang Eropa gitu, nggak ada. Karena apa? Karena ya tropis, ya ngapa-ngapain aja bisa gitu ya. Curah hujan juga nggak terlalu banyak gitu. Jadi ya sepanjang tahun tuh cerah, sehingga apa? Sehingga kita tuh kalau misalnya di ruangan itu ya gerah gitu, kalau misalnya menonton kita sorry bukan menonton, membaca itu gerah. Makanya kita nggak suka membaca. Paling baca sampulnya doang udah selesai gitu. Kita gerah gitu. Karena kondisi geografis kita tuh gerah sehingga kita membaca malas gitu. Dan ini yang perlu kita rubah ya. Culture ini yang perlu kita benahi ya. Kemudian apalagi yang mempengaruhi kenapa bangsa kita tuh malas membaca gitu. Sehingga kita itu adalah bangsa yang tekstual gitu ya. Kecuali kitab suci ya. Kalau kitab suci kita tuh rajin membaca, walaupun nggak ngerti artinya gitu ya kan. Karena apa? Karena mereka juga dikasih iming-iming juga sih sebenarnya. Apa itu pahala? Kalau lu baca ini, ya maka lu akan dapat pahala gitu. Jadi karena diiming-imingi gitu, bukan karena kesadaran ya. Jadi kita itu bukan bangsa yang berkesadaran. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bangsa kita itu kurang berkesadaran? Jadi kita menggali lagi lebih dalam lagi gitu. Bangsa kita itu kurang berkesadaran itu karena ada beberapa alasannya. Yang pertama itu kita nggak diajari, nggak punya culture untuk berpikir kritis gitu. Nah, kenapa kita nggak bisa berpikir kritis? Apa alasannya? Karena dipengaruhi oleh doktrin-doktrin gitu ya. Ya, doktrin-doktrin agama tertentu di Konoha gitu. Jadi di Konoha itu ya, kalau kita berpikir kritis, maka kita akan dikata-katain menuhankan logika. Oh, kamu tuh menuhankan yang namanya logika. Menuhankan pikiran gitu. Sehingga apa? Sehingga kita malas berpikir kritis. Ini mempengaruhi, guys. Prinsip agama tertentu di Konoha mempengaruhi masyarakat Konoha untuk berpikir kritis ya. Jadi kalau kita bayangkan ya, kalau misalnya kita mau berpikir kritis itu sudah dicegal gitu, sudah dihambat dengan prinsip atau kalimat yang mengatakan, "Kamu mau menuhankan logika, nggak usah kamu menuhankan logika, pikirkanlah akhirat, akhirat, akhirat. Nggak usah mikirin tentang dunia, pikirkanlah akhirat, akhirat, akhirat terus yang dipikirkan." Sehingga apa? Sehingga negara kita nggak maju. Gimana kita mau maju coba kalau masyarakatnya nggak berpikir kritis, nggak berkesadaran, ya bahkan buang sampah pada tempatnya juga kita nggak bisa gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena pendidikan ya. Jadi lagi-lagi pendidikan. Pendidikan kecil kita tidak diajari antri gitu, tidak diajari buang sampah pada tempatnya, enggak. Kita tuh langsung diajari tentang ya agama, menghafal gitu, didoktrin. Oh ini kafir, oh ini nggak boleh, oh ini oh haram, oh bla 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 bla, gitu ya. Jadi Konoha seperti itu, didoktrin gitu. Harusnya kan berpikir kritis dulu ya kenapa ini haram gitu. Kenapa ini halal gitu. Harusnya kan anak kecil itu dipacu seperti itu, bukan mendogma, mendoktrin gitu. Jadi sebenarnya pendidikan kita itu dari awal memang sudah cacat, guys ya. Mohon maaf ya, guys ya. Kita itu mengata-ngatain yang namanya sekularisme, tapi kita benci yang namanya politik identitas. Kan ini ngaco kan berpikirnya. Ya kalau kita mau benci yang namanya politik digabung dengan agama, ya harus sekuler dong. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa kita nggak nyampe berpikir sejauh ini? Ya karena kesadaran kita itu rendah gitu ya. Kemudian kita minat baca itu rendah sekali gitu. Bahkan 1 dari 1.000 orang yang rajin membaca di Indonesia, guys. Makanya ya, penulis ya di Indonesia itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat memprihatinkan ya kehidupannya. Karena apa? Karena tulisan-tulisan mereka nggak bakalan dibaca. Siapa yang mau baca coba orang ya minat bacanya makin hari makin rendah, ya kan? Jadi kalau di luar negeri itu kan penulis itu kan ini guys ya punya masa depan yang sangat cerah gitu. Tapi kalau di Konoha enggak ya.
Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya kaum intelektual. Salam rasional.